أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sukses itu ada pelatihannya. Cuman jarang orang mengerti tentang pelatihan ini. Nah, di dalam agama disebut sholat. Nah, ini wajib. Pelatihan wajibnya ini. Nggak boleh ditinggal. Nah, yang ingin saya hitungkan ekspresinya ini loh. 6-nya ada berapa itu? 6-nya ada 8. 7-nya? Nah, ini tiap hari dilakukan kan membosankan, saudara. Inilah pelatihan sukses. Jadi ada 111 ekspresi dan itu dilakukan tiap hari, saudara. Ya kalau dia bisa melakukan ini, dia akan jadi orang yang sukses. Terus selain yang wajib ini, ada lagi yang disebut sunat. Nah, sunat. Kalau sunat ini kayak orang kerja itu lembur gitu. Lembur itu kan tidak wajib. Nah, ternyata lembur itu tidak lebih besar dari yang wajib. Cuma 91. Jadi kalau Anda kerja wajibnya 8 jam, lemburnya jangan 8 jam juga. Zolim namanya. Harus yang sunat itu lebih sedikit dari yang wajib. Nah, kemudian ada lagi yang khusus ini, yang khusus. Itu tambah kecil dia, 71 dia. Nah, pola ini menunjukkan bahwa wajib itu harus lebih besar daripada sunat. Nah, 71. Fenomena ini, saudara, menarik untuk diperhatikan. Kenapa? Karena bilangan ini memiliki jarak yang sama. Ini luar biasa. Nah, ini pelatihannya. Cuman di dalam agama Islam ini dibilang ibadat, sholat katanya. Seolah-olah ini tidak berdampak ke kehidupan. Ini dampaknya ke kehidupan luar biasa. Sampai Nabi kalau memilih seorang menteri, dia lihat dia sholatnya. Katanya kalau sholatnya benar, berarti dia akan benar juga melakukan pekerjaan yang lain. Kalau sholatnya sudah tidak benar, gimana dia bisa benar mengerjakan pekerjaan yang lain? Itu karena apa? Karena sholat itu pelatihan. Pelatihan untuk sukses. Jadi kalau kita bikin dalam bentuk grafik, ini begini. Ternyata dia memiliki garis lurus, saudara. Nah, kalau variabel ini kita ganti dengan rakaat, ekspresi ini kan terlalu banyak rakaat. Ternyata rakaatnya 17 ini. Dan ini 14, sudah ini 11. Nah, ini pun juga mempunyai jarak yang sama. Sehingga grafik batangnya menunjukkan garis lurus juga. Grafik garisnya garis lurus. Kemudian kita ganti variabelnya Allahu Akbar. Kan ada Allahu Akbar nih.
Setiap pindah ekspresi ini kan Allahu Akbar nih. Nah ternyata salat wajib itu Allahu Akbarnya 94. Sunat rawatib itu 77 dan salat tarawih witir itu 60 cuma. Nah ini pun juga dia berjarak sama. Allahu Akbar nih. Dan bahkan ini menjadi penanda bagus. Karena apa? Karena kalau misalnya ada orang buta datang ke masjid salat, dia mendengar orang salat, dia bisa hitung. Oh sekian banyaknya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi setiap perpindahan step itu ada ucapan Allahu Akbar kata si imam, Allahu Akbar kata imam. Jadi Allahu Akbar itu memang sesuatu yang harus dijelaskan, dikeraskan ucapannya. Nah, itu bisa jadikan variabel di sini. Sehingga dia juga membentuk garis lurus. Nah, ada yang perlu Anda ketahui bahwa selama ini kita tidak bisa menjawab mengapa salat witir yang 3 rakaat ini tidak pakai tahiyat awal. Nah, ini pertanyaan yang belum pernah terjawab sejak salat witir 3 rakaat ini dilaksanakan oleh manusia. Mengapa salat witir yang 3 rakaat itu tidak pakai tahiyat awal? Kalau pakai tahiyat awal dia kan seperti maghrib dia. Ini kan masalah bilangan, jadi diadili di university. Ini masalah bilangan, saudara. Kalau dia pakai tahiyat awal di sholat witir ini, berarti Allahu Akbarnya nambah 1. Karena dia untuk bangkit, Allahu Akbar katanya. Tidak langsung berdiri dia kan, dia berhenti di sini kan dia Allahu Akbar, ditambah Allahu Akbar ya, sehingga sini 61. Kalau ini 61, saudara, grafik ini jadi patah. Jadi sekecil apapun kesalahan Anda bisa dibuktikan. Ya kalau Anda sholat witir yang 3 rakaat itu pakai tahiyat awal, itu namanya mengada-ngada. Mengada-ngada. Jadi dia tidak ada tahiyat awalnya. Ini luar biasa. Jadi bisa diketahui bahwa bisa dibuktikan ya. Jadi ini merupakan suatu bukti bahwa Muhammad itu Rasul. Di akhir zaman kebenaran dia itu bisa dibuktikan. Itu grafik sukses. Kalau Anda bisa melakukannya, insya Allah Anda akan sukses. Anda akan teliti, Anda akan rajin. Nah itu berhubungan dengan apa yang disebut senyum palsu. Senyum palsu. Perlu Anda ketahui, salat itu kan gerakan. Di samping membaca, menyebut, itu ada gerakan. Nah, gerakan itu berhubungan dengan otak motorik ini, otak ini. Jadi, salat itu berhubungan dengan otak gerakan ini. Kalau kita ambil contoh yang 111 saja, dia seperti membuat gambar di otak kita. Sehingga tidak mudah disalahgunakan. Nah, jadi otak motorik itu tidak mudah disalahgunakan. Ya kan? Tidak mudah disalahgunakan. Karena apa? Karena dia ditertibkan di sini. Ini dia. Jadi ada sesuatu di sini yang sudah. Sejak kapan ini dibuat? Sejak umur 7 tahun.
Nah, inilah yang menghasilkan dunia yang tertib, ya, masyarakat yang tertib. Jadi tertib itu bagaimana? Ya dimulai dari 7 tahun. Kalau Anda mengeluhkan ini masyarakat kok nggak tertib, banyak yang melanggar peraturan, ya itu tertibkanlah dia sejak umur 7 tahun. Nah, rahasia sukses itu ada di sini. Apa itu? Cuman dengan satu kata, 2 kata, berani mengulang. Ya, saya bilang ya, rahasia sukses itu adalah berani mengulang. Maka itu dia bisa mencegah kesalahan, kemungkaran, kesalahan, kekejian, ya kebangkrutan, kekejian sama. Inna sholata tanha, bisa mencegah dia. Bagaimana dia bisa mencegah? Karena dia pelatihan di otak motorik. Kemungkaran dan kekejian itu kan perilaku dari otak motorik. Nah, dan itu ada tandanya di wajah. Al-Quran bilang ada tandanya di wajah. Jadi otak motorik ini bisa menyebabkan adanya tanda di wajah, dan itu sudah ditulis di Taurat dan ditulis di Injil. Luar biasa kan? Sampai dibilang ditulis di Taurat dan ditulis di Injil, Anda nggak percaya. Ini perumpamaan mereka itu ditulis di dalam Taurat dan ditulis juga di dalam Injil. Sampai perlu dibilang begitu, supaya Anda tahu bahwa rahasia sukses itu ya di sana. Jadi tidak mudah disalahgunakan, sehingga dia bisa mencegah. Mencegah apa? Karena menurut BBC, senyum palsu itu berasal dari otak motorik. Senyum palsu itu berasal dari otak motorik. Itu yang dikatakan berpura-pura. Jadi, Anda jangan membenci orang yang tidak mudah senyum. Karena pada dasarnya senyum itu kebanyakan senyum palsu. Berpura. Dan waspadai orang yang murah senyum, murah berpura-pura, otak motorik, mudah disalahgunakan. Ini kenapa? Karena tidak ada pelatihannya. Nah, ini ada filmnya BBC yang mengatakan bahwa senyum palsu itu dari otak motorik.